Pak Manda Gasai sebagai koordinator BKM Kelurahan Baralompo, Bapak tercatat sebagai koordinator BKM yang memiliki prestasi yang luar biasa, terutama terkait dengan pengelolaan dana bergulir, Iya. di mana di seluruh kota Makassar bahkan mungkin seluruh Indonesia BKM ini adalah BKM terbaik. Bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya dan prosesnya sampai hari ini kira-kira seperti apa? Bisa Pak? Iya, oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi barang lompo itu pertama-tama masuk P2KP itu pada tahun 2007 akhir November. Nah, mungkin kita mulai dari 2008 itu 2008 itu baru ada kucuran dana dari sekitar bulan 6 itu ada sekitar 27 juta untuk yang pertama. Nah, itu mendapatkan berapa KSM itu Pak, mungkin dari 4 kelurahan itu rata-rata 4 KSM. Jadi setiap 4 RW, 4 RW itu rata-rata 4 KSM. Jadi berarti ada 16 ya? iya 16. Jadi pertama ya itu berjalan sampai 1 tahun. Setelah itu ada lagi penambahan 20 juta. Ya, terus ada lagi penambahan selanjutnya untuk tahun yang akan datang itu setelah tahun 2008, 2009 itu ada penambahan sampai ada 35 juta. Berarti 47 Iya, tambah 35 juta Pak. iya. Iya. Terus sampai sekarang itu total dana dari PMPN itu 142 juta. 142 juta dari Iya, PMPN. dari PMPN itu sudah notabene sudah total itu semua sudah total ya. Tapi selama perjalanan P2KP sampai jadi PNPN dan sekarang istilahnya namanya Kotaku, Ya. itu sudah mencapai dana yang digulirkan itu mungkin sekitar 700 sampai 800 juta. Oh, 700 sampai 800 juta ya, luar Iya. biasa. Iya. Jadi total dari PMPM cuma 140 sekian. Iya. Sekarang sudah mendekati 800. Iya, betul. Iya. Dan Iya. Itu berapa lama itu, Pak? Bisa di apanya Pak? pengelolaan dananya? Pengelolaan dana itu kan mulai dari 2008 awal sampai di sekarang itu Pak 2020 itu mencapai dananya mungkin sekitar 800 jutaan. Jadi dengan KSM 60 KSM. Ya. Nah, dan itu mungkin kita setiap tahunnya itu SAU-nya mencapai 100, lebih 100. Jadi SHU tetap dibagi, Pak? Di SAU itu ada dunia pembagiannya Pak, ada istilahnya untuk penambahan modal 50%. Ya. Ya, terus setelah itu ya 50%-nya itu dibagi 3 lagi untuk lingkungan sosial dengan BOP BKM. Itu jalan terus, Pak? Jalan terus Pak, sampai sekarang kita punya sistem itu memang begitu Pak. Cuma ada lagi penambahan itu ada reward KSM. Oh, reward cash. Ada reward KSM 5-7% itu dari SAU. Yang jelas sampai hari ini sudah ada dana pengelolaan itu sekitar mendekati 800 juta Pak ya? Iya betul. Luar Sudah biasa. 800 juta itu. Berarti kalau dikurangi dari modal sekitar 140 juta dari PNPM dan P2KP, berarti keuntungan BKM sudah lebih dari 600, 500 lebih ya? Iya. Ada anunya Pak, tipsnya atau kira-kira sampai hari ini mencapai nilai yang begitu fantastis, itu apa yang dianu? Karena BKM lain kan sudah banyak yang tidak lagi mengelola dana, banyak juga penyimpangan atau bahkan habis ya. Itu gimana? Ya, kita sebenarnya bekerja di sini secara hati nurani Pak. Istilahnya kita betul-betul ingin membangun barang lompo. Daripada istilahnya kita ngambil dari dana masyarakat dari Kota Makassar seperti bank atau apa, kalau mereka bisa mencukupi masyarakat untuk
menerima modal dari PNPN kan lebih bagus Pak, daripada mau urus ke BRI agak sulit. Kalau PNPN kan cukup dengan KTP dengan sedikit Jaminan. jaminan. Iya. Sampai sejauh ini hari ini tingkat pengembaliannya berapa Pak? Cukup Pak. Kita mulai dari awal sampai sekarang itu selalu 100%. Wah, luar biasa. Iya. Nah, itu yang barangkali yang perlu diceritakan sama. Jadi sistem kita itu cara penagihannya itu istilahnya bagaimana kita pendekatannya dengan KSM, dengan BKN, IPK-nya itu dengan hati nurani. Mereka itu istilahnya di mana saja bertemu bisa konsultasi, bisa pendekatan dengan secara hati nurani. Jadi mereka itu tidak ada istilah malu atau apa, karena istilahnya dia betul-betul ingin berusaha untuk maju bersama antara BKM dengan KSM. Jadi mereka meminjam itu betul-betul ada jadwal yang ditentukan, bahwa jatuh temponya itu pasti mungkin istilahnya ada lebih cepat dari tanggalnya, ada juga 1-2 hari dari jatuh temponya. Berarti hampir setiap nasabah atau peminjam itu tidak pernah lewat ya dari. Tidak pernah lewat. Paling-paling kalau dia mau ke kota atau dia pasti tanya, Pak, nanti saya dari kota baru saya bayar. Jadi situnya begitu. Sekarang 60 ya nasabah tetap. 60 KSM. Kalau misalnya Pak Mandaga, saya sebagai koordinator yang berhasil mengelola dana, dibantu oleh pemerintah untuk membuat bank perkreditan rakyat dengan jumlah modal tertentu, kira-kira Bapak siap seperti apa? Itu kita bikin istilah pikir-pikir dulu Pak, istilahnya, karena kita tidak salah merta-merta harus mengiyakan, karena itu kan sistemnya ada aturannya. Harus ada juga, ada beberapa orang, ada teman itu yang harus kita kerjasama yang bagus. Jangan sampai istilahnya nanti dalam satu perjalanan nanti ada macet atau apa gitu, yang kita takutkan. Kalau awal berdirinya BKM itu bisa sampai bertahan tidak ada pergantian, itu bagaimana Pak? Maksudnya apa memang masyarakat sudah Pak Manda aja terus atau apa? Iya Pak, selama kita ada pemilihan Pak, setiap kan dulu kan setiap ada 3 tahun itu ada pemilihan kembali. Ya, BKM. tetap normal. Iya, terus selalu kita itu terpilih. Saya sama Jidalan terlalu terpilih. Kalau yang lainnya itu mungkin kadang-kadang ada yang berubah. Nah, tapi berlanjut dengan selama ini selalu ada pemilihan, selalu kita yang karena mereka menganggap bahwa istilah kalau sampai tua, sampai mati pun harus tetap itu. Ya, karena memang kan terbukti bahwa dalam pengelolaan dana ini tidak ada penyimpangan dan malah bertambah terus. Saya kira juga ya. Karena kita istilahnya manajemen yang terbuka Pak. Walaupun ada SAU kita kasih lihat, ini SAU-nya segini, ini segini, ini. Jadi kita itu betul-betul. Berarti nama-nama KSM peminjam dan berapa yang dipinjam itu tetap diumumkan begitu Pak? Iya Pak, tetap ada. Karena setiap RW itu dia mengetahui bahwa di RW-nya itu ada beberapa orang yang meminjam. Jadi kita itu tidak tertutup. Semua yang mau mengakses itu dana BKM bisa melihat dari ke kantor UPK BKM. Apa Pak? Usaha-usaha apa saja yang pinjam itu? Usaha-usaha itu banyak sekali Pak. Ada yang toko, ada yang kios, ada penjual-penjual yang dari pinggir jalan es atau apa, ada penjual bakso. Nah, itu dulu kita ditentukan dengan 3 juta per 1 orang. Nah, sekarang kan sudah open. Istilahnya berapa yang dibutuhkan selama dia butuh, istilahnya mampu untuk mengembalikan. Ya. Jadi tapi ada nilai maksimal berapa? Nggak ada. Nilai maksimal itu mungkin sekitar 10 juta Pak. Karena kalau kita lebih dari itu kita juga takut. 10 juta itu berapa? 1 tahun atau? 10 bulan Pak. 10 bulan. Iya. Berarti dia harus bayar 1 juta. 1.200.000 selama 10 bulan. Berarti kembalinya 12 juta ya? Iya. Dan sampai hari ini tidak ada kendala begitu? Tidak ada kendala selama ini, karena istilahnya BKN sama KSM sudah saling memahami, saling mengerti. Kalau harapannya ke depan Pak Manda apa? Ya, kita karena melihat jumlah modal sudah sangat besar, apa tidak ada
keinginan membuka misalnya supermarket atau Sebenarnya senang Pak itu karena istilahnya minimart kalau- atau iya, apa ya? itu lebih bagus itu Pak kalau seperti itu karena kebutuhan masyarakat itu cukup Pak karena kayak dari kota agak sulit kalau ini kita buka supermarket ya kecil atau apa supermarket ya serba ada tuh Ya, atau ya, serba. toko serba itu yang mungkin lebih bagus karena istilahnya masyarakat sangat membutuhkan daripada pergi ke kota kan ongkos banyak. Kalau memang disiapkan di sini kan itu mungkin lebih bagus dan mungkin Kalau ada yang lebih kalau menggunakan dana yang ada, apa tidak ada rencana ke situ? kita masih takut anunya Pak karena belum ada yang belum ada anjuran atau belum ada informasi bahwa ini dana bisa diginikan ini bisa Oh, diginikan. Kita saya kira itu sudah ada nama masyarakat, maksudnya tergantung betul, berdana kesepakatan tapi masyarakat, ya, termasuk Pak Manda sendiri. iya betul Pak, tapi kita kan harus juga informasi dari Paskel atau Korkot untuk memberikan anunya penjelasan apakah ini bisa dana ini bisa dipakai atau bagaimana gitu. Terakhir Pak, orang-orang yang berjasa dalam pengelolaan sampai detik hari ini, berapa Mi Pascal atau apa yang Ya kalau istilahnya yang berjasa dalam BKM-nya barang lumpuh itu pastel yang pertama itu adalah pastel yang istilahnya yang kita jempolkan itu karena dia membuka usaha yang membuka pertama itu Jalan, di ya? barang lumpuh jalan barang lumpuh ya? dengan cara bagaimana itu istilahnya ada yang Siapa-siapa dulunya itu, yang Pak? tidak ada yang namanya Pak Askar, ada namanya Bu Yuni, Iya, Wahyuni ada Setiawan, Wahyuni Setiawati, Hairudin, Hairudin, siapa lagi tuh? Salma, Ada Bu Salma UPK, Ya. ada yang dari Bu Ocha, oh iya, bocah. ada Pak Pak itu Iksan, apa Ihsan ya? Pak siapa lagi itu? Kalau itu anunya kan sekarang kan banyak paskel-paskel Oh, yang iya. dari teknik Pak, Oh iya, yang selain di rolling-rolling. Sanrego apa? Pak Sanrigo, terus ada Pak Aswar, ada Pak Hermin, ada Pak Kamil, Oh Pak banyak. Kamis Iya, iya. yang sudah meninggal itu. Oh iya, Ya masih banyak itu yang lainnya yang mungkin kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. iya iya. Ya, Tapi paling tidak mereka semua berjasa Pak ya. pasti Pak itu berjasa karena mungkin kalau bukan tidak ada mereka mungkin barang lumpuh tidak seperti sekarang. Iya iya. Siap. Apa harapan terakhir Pak? Kotaku atau ke depan pemerintah apa? Ya harapannya itu bagaimana kita istilahnya itu pemerintah yang dari Kota Makassar itu bisa menilai, bisa melihat, bisa berjalan-jalan ke barang lumpuh, melihat kondisi barang lumpuh, yang mana kondisi-kondisi yang bisa dibangun seperti apa keunggulan yang ada di barang lumpuh ya, terus juga ada kelemahannya yang bisa diberikan saran-saran dari seperti dari dinas-dinas yang berkait untuk membantu barang lumpuh. Oke. Makasih Pak. Iya.